Al-Quran itu ada dua bagian. Yang pertama ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya untuk menentukan hukum-hukum sholat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum dalam sosial dan lain sebagainya. Ayat muhkamat. Ada ayat-ayat yang mubhamat. Jadi ayat-ayat yang maknanya memang remang-remang. Ya, maknanya remang-remang, tidak pasti ya, maknanya tidak pasti, maknanya remang-remang. Maksudnya maknanya remang-remang bagaimana? Orang-orang yang punya kapasitas itu yang mampu. Orang-orang yang biasa tidak mampu. Ya, orang-orang yang biasa tidak mampu. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kehidupan ini untuk mencapai suatu pengetahuan maka diperlukan panca indera. Ini hikmah dari Allah Ta'ala. Kita mau melihat butuh mata. Mau mendengar butuh telinga. Mau berbicara butuh lisan. Ya, mau memegang butuh tangan. Untuk merasa ya, mau memegang butuh tangan. Atau kita kenal ada panca indera. Tapi panca indera ini kemampuannya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuannya dibatasi. Kemudian mau berpikir butuh akal. Mau berpikir butuh akal. Sebagaimana mata, telinga, hidung, lisan, ya, tangan, maka akal juga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus betul-betul dipahami. Mata terbatas, telinga terbatas, hidung terbatas, lidah lisan terbatas, tangan terbatas, maka akal pun juga dibatasi. Makanya jangan sekali-kali naudzubillah min dzalik mengandalkan akal. Dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, dikit-dikit akal, maka Allah akan membenturkan akalmu pada satu kenyataan yang tidak masuk akal. Ya, pada satu kenyataan yang tidak masuk akal. Nah, menyadari kekurang mampuan itu bagian dari kemampuan. Wah, yang ini saya nggak mampu. Berarti yang ngomong nggak mampu, ini orang mampu. Mampu ngukur dia. Mampu ngukur dia, oh nggak mampu. Contoh misalnya mata. Kalau mata kita melihat, ya jarak pandangan 1 kilo masih kelihatan. Melihat bulan masih kelihatan. Jauh loh turun bulan, masih kelihatan. Jauh. Tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, rembulan yang besar itu kalau jauh dijadikan kecil sama Allah Ta'ala biar bisa masuk, bisa kita lihat. Tapi detailnya nggak bisa. Detailnya rembulan. Wah, nggak tahu saya detailnya. Butuh alat. Bukan berarti bulannya nggak bisa dilihat. Bisa kita lihat, tetapi terbatas. Untuk lebih, maka butuh alat. Ya, untuk lebih lagi, butuh alat. Ya, seperti itu. Nah, alif lam ra, Allah pengen ngasih tahu. Tidak semua ayat ini bisa kamu pahami. Alif lam ra kamu nggak tahu artinya apa, kamu nggak tahu maknanya apa. Hanya Allah yang ngerti, hanya Allah yang paham. Nah, kamu mengatakan tidak paham itu ilmu. Maka dalam hidup itu kalau kita merasa tidak mampu, bagus. Wah, ini saya nggak mampu. Contoh misalnya guru menyuruh anak-anak untuk belajar, guru SD. Anak-anak silakan belajar. Besok ulangan matematika. Besoknya gurunya datang bawa soal tertulis jelas. Soal ini untuk anak SMP, dilihat sama muridnya. Oh maaf Pak, Bu, saya nggak mampu nih. Ini soal bukan buat saya ini buat anak SMP. Ini bisa bukan dikatakan ini anak nggak mampu, ini anak bodoh, nggak bodoh. Tapi memang dia nggak mampu, dia sadar dia nggak mampu. Ini bukan bidangnya, ini bukan bagiannya. Nah itulah hikmatullah Ta'ala, Allah membagi kemampuan kepada makhluk-makhluknya agar bisa bekerja sama. Yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di bidang ini, yang ini dibuat lebih di badannya, kekuatannya, ini lebih di dalam penciumannya, ini lebih dalam pendengarannya, dibuat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian, dibuat kurang yang lain agar bisa bekerja sama. Termasuk alif lam ra, ini juga hikmahnya Al-Qur'an ini ada bagian-bagian hanya orang-orang yang rasikhunal fil ilm, yang ilmunya betul-betul mumpuni, itu dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang lain, makanya kita disuruh belajar, ya disuruh belajar dan mengakui ada orang-orang yang punya pemahaman lebih. Karena itu kalau kita pemahaman kita terbatas, jangan kita katakan orang lain pemahamannya seperti saya. Nggak ada orang yang lebih paham dari saya. Itu suatu yang tidak benar kalau kita terapkan dalam kehidupan.